literasi. Baca, baca, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi Kabataka, gue alhamdulillah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui bidang pengolahan layanan dan pelestarian bahan perpustakaan mempersembahkan YouTube Education Story UCAS untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Corona. Dalam rangka promosi inovasi layanan perpustakaan dan pengembangan minat baca, saksikan di channel Dinas Perpustakaan dan Arsip bidang layanan dan Instagram Kabupaten PPU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca. Melalui mendongeng, kita tinggalkan daya imajinasi, kreativitas, nilai moral, budaya, dan karakter yang baik pada anak sejak dini. Hai adik-adik, berjumpa kembali bersama Pustakamen, tentunya dengan cerita-cerita yang menarik dari Penajam Pasir Utara. Kali ini Pustakamen sedang berjalan-jalan di sebuah sekolah. Ya, di sebuah sekolah. Wah, ini sekolah siapa ya? Tiba-tiba suasana sekolah menjadi ramai dan hiruk pikuk. Kamu yang ambil, kamu yang ambil, kamu yang ambil. Sudah. Ayo yang mengambil. Siapa? Ngaku, ayo ngaku. Bukan saya, Bu, bukan saya. Kamu yang ambil. Kamu sering pinjam penggaris, terus tidak membalikan. Kamu kan? Bukan saya cuma lupa. Berarti kamu sering meminjam pensil tapi tidak mengembalikan. Aku kan hanya lupa. Itu aku taruh di tas kamu kembali. Jadi siapa yang mengambil uangku? Sudah. Ibu guru pun menenangkan. Anak-anak di dalam kelas sangat gaduh. Sudah, sabar. Nanti uangnya ibu ganti. Bukan begitu, Bu. Nanti kan kebiasaan. Uang di dalam tas diambil terus. Iya sudah. Ayo anak-anak mengaku siapa yang mengambil uangnya Lisda. Bukan saya, Bu. Bukan saya. Nah, saat itu Pustakamen lewat di kelas mereka dan menghampiri ibu guru. Ibu guru, ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi di kelas ini? Begini Pustakamen, Lisda menaruh uang di dalam tas. Ketika dia pergi beristirahat dan masuk kembali ke kelas, ia lihat uang tersebut sudah tidak ada. Oh, begitu rupanya. Adik-adik, mengakulah siapa yang mengambil uang Lisda. Tidak apa-apa. Apabila kita mengakui kesalahan, kita pasti dimaafkan. Ayo adik-adik mengaku. Tidak ada yang mengambil uang Lisda. Bukan saya. Seluruh anak-anak mengelak atau menolak dan tidak merasa mengambil uang Lisda. Akhirnya Pustakamen berpikir bagaimana caranya untuk mengetahui siapakah yang mengambil uang Lisda di dalam tas. Baiklah, bila tidak ada yang mau mengaku, Pustakamen akan menggunakan satu cara agar bisa mengetahui siapa yang mengambil uang Lisda. Seperti apa itu Pustakamen? Ibu guru pun bertanya. Ibu ikuti saja saya. Dan anak-anak, saya mohon untuk keluar dalam kelas. Semua anak-anak keluar dalam kelas. Hanya tertinggal Pustakamen saja di dalam kelas. Ia pun mengambil senjata andalannya, yaitu sumpit leli. Sumpit
tersebut ditaruh di atas meja. Lalu Pustakamen keluar dari kelas. Krek. Baiklah Bu, perintahkan anak-anak untuk bergantian masuk di dalam kelas. Dan di dalam kelas sudah saya taruh sumpit di atas meja. Setiap anak harus memegang sumpit tersebut satu per satu. Baiklah Pustakamen, sesuai dengan nomor absen yang pertama ialah Budi. Budi memasuki kelas, lalu memegang sumpit dan keluar. Tidak ada satu orang pun yang melihat ke dalam kelas dan tidak diperbolehkan. Hanya anak tersebut dan sumpit itu saja. Bergantian dipanggil Andi. Andi pun masuk dalam kelas. Entah apa yang dilakukan di dalam kelas, yang pasti Pustakamen memerintahkan untuk memegang sumpit ajaibnya. Wati pun masuk dalam kelas, lalu keluar kembali, dan seterusnya. Akhirnya Pustakamen pun berkata, baiklah, semuanya sudah masuk ke dalam kelas dan memegang sumpit ajaib saya. Iya Pustakamen, kami sudah memegang sumpit tersebut. Nah Ibu Guru, sekarang anak-anak harus menjulurkan tangannya ke depan. Anak-anak pun menjulurkan kedua tangannya ke depan. Satu persatu diperiksa oleh Pustakamen. Ini tangannya Budi, tangannya Andi, tangannya Wati, tangannya tangan, dan semua diperiksa tangannya. Lalu Pustakamen pun berkata kepada Ibu Guru, Bu, mohon maaf, mungkin kita harus memanggil Andi ke dalam kelas dan kita berbicara bertiga saja. Ada apa Pustakamen? Ikuti saja saya Ibu. Pustakamen pun dan Ibu memanggil Andi. Andi, ayo ikut dulu kemari. Kita masuk ke ruangan. Hanya ada bertiga, Andi, Pustakamen, dan Ibu Guru. Lalu ia pun berbincang bertiga. Pustakamen berkata, wahai Andi, mengakulah. Apabila kau mengaku, kita akan memaafkan perbuatanmu. Ibu Guru hanya terbengong. Hah? Apakah Andi yang mengambil uangnya Lisda? Ya Ibu Guru. Dari mana Pustakamen tahu kalau Andi yang mengambil uangnya? Itu adalah cara saya Ibu Guru. Yang pasti Andi harus mengaku terlebih dahulu. Iya Bu Guru. Iya Pustakamen. Aku yang mengambil uang Lisda karena aku ingin belanja tempat acil di kantin, tapi aku tidak punya uang. Andi, lain kali lebih baik meminta daripada mengambil hak orang lain. Iya Andi, itu perbuatan yang tidak baik, mengambil hak orang lain. Maafkan aku, maafkan aku. Dan akhirnya Andi mengakui kesalahannya, Lisda pun memaafkannya. Hingga Andi pun berubah menjadi anak yang lebih baik, tidak suka mengambil hak milik orang lain. Nah adik-adik, mengapa ya Andi bisa ketahuan mengambil uang Lisda? Ada yang tahu tidak? Nah, Pustakamen akan ceritakan. Sumpit ini telah dilumuri oleh Pustakamen dengan minyak. Barang siapa yang berani memegang sumpit itu, jelas tangannya ketika diperiksa Pustakamen akan berminyak. Akan tetapi tangan Andi tidak berminyak. Berarti waktu masuk di dalam kelas sendiri dan hanya dengan sumpit itu, Andi tidak memegang sumpit. Dengan itu jelas sudah Andi tidak berani memegang sumpit karena dialah yang mengambil uang dari Lisda. Adik-adik,
Bisa dipahami cerita ini? Ya, hikmah yang bisa dipetik adalah jangan mengambil hak orang lain. Dan kejujuran adalah hal yang utama dalam kehidupan keseharian kita. Sampai jumpa. Dadah. Sampai bertemu di cerita-cerita selanjutnya. Waktunya menjawab pertanyaan. Nomor 1. Apa yang terjadi di kelas? Nomor 2. Siapa yang kehilangan uang di kelas? Nomor 3. Bagaimana cara pustakamen mengetahui siapa yang mengambil uang Lisda? Nomor 4. Benda apa yang diletakkan pustakamen di atas meja? Nomor 5. Mengapa Andi dipanggil oleh ibu guru? Nomor 6. Apakah hikmah yang dapat dipetik dari cerita ini? Kerjakan sebagai tugas rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam literasi.